Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu yang saya hormati dan dimuliakan Allah, hari ini saya sempat beradu argumen dengan Pak Haji Usman karena hari ini saya harus mengikuti acara di Ciwidey. Tapi alhamdulillah qadarullah yang di Ciwidey bisa diundur nanti jam bataduhur. Padahal ibu-ibu, bapak-bapak baru bertemu dengan saya 2 minggu yang lalu, kan? Kalau tidak salah. Tapi katanya ibu-ibu, bukan ibu-ibu tuh saya. Ini gendeng, saya belum bisa menjawab saat itu. Tapi alhamdulillah agendanya sekarang saya sampai jam 11 karena pada dulu saya harus di sorean, harus di Ciwidey. Dan alhamdulillah mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak dalam hari ini sehat walafiat. Ya. Sahabat ibu-ibu mah dia terus penyebutan corona asal bisa balanya we. Jadi asal aya kebalanya corona teh dilewat gitu kan. Pasar Pak Gumut naon sahabatna dan eta nu moal bahagia. Ya, nu moal bahagia mah asal aya kebalanya gitu kan. Nah, jadi kalau nanti ibu-ibu, bapak-bapak bermain, malah saya memberikan usul kepada Haji Usman kali-kali bawa pengajiannya di kampung. Ya, di kampung boleh pakai pesantren yang saya bina itu di pinggir atau di sisi gunung. Ada sawah, ada kebun, ada lawang. Ya mau nanti bilang aja sama panitianya. Jadi ngajinya di saung-saung nanti, ya kita ngaji di sana. Jadi refresh bu, udah ngaji lalu potrak. Ya, nanti udah potrak terus mie kocok. Wah bagi barang ibu-ibu. Ibu-ibu teh mah diet pokoknya tong mikiran diet bu sakit we. Orang tua kita dari kecil membesarkan kita supaya kita besar terus badak ter hayang naleutik ya dan sok salah mikir wae. Dan nanti insyaallah mudah-mudahan nanti saya sampaikan ini supaya betul-betul jelas. Nanti ibu lihat masyarakat di pedesaan itu nanam jagung, nanam kangkung. Saya ada kebun kurang lebih 200 meter persegi. Itu setiap hari yang kerja sarehat we. Mak di zona merah ngadon nanyakeun, naon Pak Ustaz zona itu apa lu? Corona zona we teh apa lu? Anu diobrolkeun teh naon? Eta we geger. Ya kangkung bukan itu kalau ngobrol-ngobrol penyakit. Ya begitu asup di kota diobrolkan di penyakit. Jadi target gitu kan. Nah ini jadi ini yang saya sampaikan kemarin juga dari Cicadas ada 50 jamaah kita ngaji di sana sampai ada yang tidur juga karena camping juga di tempat itu. Nah, pokoknya nggak bebas tuh begitu. Jadi lamun salakir udah lepas tuh. Masalahnya lain salakina. Ya, entah salakina mah bisi. Ayo diganti beli udat deh. Ya, nu aya we geus kesak. Nah, begitu ya. Ini yang akan menjadi sebuah landasan kehidupan kita. Makanya Cina, Amerika Serikat, kemudian Jerman sekarang sudah memberikan sebuah kelonggaran kepada rakyatnya untuk melakukan slave ataupun chef ya. Dia harus menggunakan jadi self immunity. Jadi self immunity itu sok kuat jadi virus. Ya. Kalau virus yang kuat, kita yang kalah. Kalau kita yang kuat, maka virus yang kalah. Seperti itu. Itu namanya self immunity. Dan itu dianjurkan ke siapa? Umar bin Khattab. Kata Umar, kalau wabah tidak dicabut-cabut, maka kalau wabah terus ada, maka lakukan self immunity. Ya. Kenapa? Caranya ada tawakal pada Allah, tapi kita berikan sebuah kekuatan.
Nah, supaya nanti apa? Supaya nanti kita juga tidak terlalu lelah dengan keadaan yang seperti ini. Nah, itu bapak-bapak, ibu-ibu, saya lihat main bola udah mulai jalan, kayak di luar negeri sudah main bola. Mana main bola jaga jarak? Nah, main bola mah diadu sirah, diadu suku. Banyak yang main bola jaga jaraknya. Hari mental menang, hari ngaji itu. Ya, makanya begitu. Padahal ngaji mah tarahin diadu sirah. Tarahin diadu sirah sampean. Tapi itu sudah diizinkan, di luar negeri sudah ada tuh, di Italia, di Inggris, ataupun di Jerman, kemudian di Spanyol sudah mulai main bola. Di Indonesia yang belum. Searah lah ini, orang Indonesia teh suku teh main bola teh aslinya, mata ngajongan naon teh. Ya. Nah, kenapa? Karena mereka juga rindu. Kita yang rindu pengajian pun sama sebetulnya. Kita udah rindu. Makanya ngaji kemana aja yang mencari. Sampai saya kemarin ngaji di satu daerah di kabupaten, itu ada yang langsung dari Bogor. Kenapa? Karena belum diizinkan katanya di daerah. Semangat aja angan pengajian. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian kita akan menerangkan teori musibah dalam perspektif ilmu jiwa. Jadi kalau kita berbicara musibah, itu Allah berikan dengan bahasa yang hebat. Wa basyir sabirin. Beri kabar gembira bagi orang yang bersabar. Coba ada sebuah pertanyaan, kenapa Allah menyuruh kita harus berbahagia ketika kena musibah? Kenapa? Ibu bapak, munculnya pesawat yang lebih modern, munculnya kereta api yang diberikan ornamen dan diberikan alat perangkat yang canggih, atau kendaraan-kendaraan semakin canggih, itu karena ada musibah. Paham ya? Kalau dulu kalau tidak ada musibah, orang tuh bikin mobil semaunya aja, kan baik tuh pakai rem gitu. Betul kan? Kenapa sekarang ada remnya? Pesawat terbang juga sekarang diberikan ataupun diberikan fasilitas yang sangat luar biasa, dan itu harus diuji kelayakan keselamatan manusia. Sampai ada uji bagaimana seorang ataupun sebuah kendaraan itu kalau dia dari sini berapa kilo itu harus selamat. Dari mana itu? Dari musibah. Kalau tidak ada musibah, itu tidak akan ada. Manusia tidak akan mengeksplorasi kepada ilmunya. Tapi dengan ada musibah, manusia berpikir bagaimana orang selamat. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa musibah adalah sesuatu yang akan merugikan, bohong. Musibah adalah sesuatu yang justru membuat orang semakin dia itu semakin berekspresi. Ya, dulu masih ingat kan, Ibu Waina? Dulu masih ingat main naik bemo, rena kumaha, lamun teu bisa dijak rena, suku dikeluarkan. Kenapa? Tingkat keselamatan masih minim. Begitu ada yang tabrakan, begitu ada yang begitu ada yang kena musibah, mulai dipikirkan bagaimana agar rem teu suku. Mulai ada rem tangan, mulai ada rem kaki, malahan sekarang remnya pun tanpa digerakkan. Kenapa? Itu untuk mengikuti standar keselamatan karena ada musibah. Bapak bisa makan karena awalnya dari mana Bu? Bisa makan karena apa? Lapar dulu. Kalau tidak lapar nggak akan makan. Tapi kita lapar kan musibah ya teh. Coba lamun teu lapar seumur umur. Kabayang ibu, ya diberikan oleh Allah. Kenapa kita tidur? Ada musibah dulu, ngantuk. Kalau tidak dikasih ngantuk, kita tidak akan tidur. Semua musibah kata Allah itu pada prinsipnya adalah apa? Untuk membuat orang semakin maju. Bahasa Sunda kieu ngahaja aya rem teh, ngarang tengah geuleung teuing. Tah hidup kali-kali kudu aya rem. Tak rem teh musibah. Kali-kali kudu direm. Ulang teh keur noyon Pak, poho ka Allah jedut aya masalah, aya musibah. Jo langsung, ya Allah, tah didinya fungsina rem. Ya, lagi kita melaju di tol, lagi kencang, set, hidup kita lagi kencang. Begitu ada apa? Begitu ada kendaraan berhenti di depan, langsung kita rem, set, berhenti. Kata Allah, tah didinya. Ini kuncinya. Makanya kata Allah di Quran, musibah dengan bahasa wa basyir. Anda harus gembira dengan adanya musibah. Wabasir itu bergembira, senang, bahagia. Ngaji teh diajar nalila. Naon sababna diajar nalila? Da urang sok loba nyalahkeun di mana kena musibah sakit.
meuni ari batur meuni hirup teh cenah digalampir ari abdi pelihara rese atuh banggampil kabeh muara kan bahaya atuh ya. Aya anu batur usahana gurialan guria salaki urang guria bunceuing ya atuh kan bahaya atuh batur gurialanna jadi gilir we ku Allah teh urang ngabuncelingnya. Sebetulnya tidak ada masalah dalam kehidupan kita, tidak ada masalah. Yang ada masalah itu adalah karena kita tidak paham dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Saya kemarin maaf nih, saya ngobrol aja. Kemarin ada tetangga datang, kebetulan di rumah saya sama dengan rumah Haji Usman banyak anak-anak. Di rumah saya 12 anak. Kalau jual tetangga, Pak Ustaz, keliru sih eta barudak. Uang sih rumah poe sih bagi ke bejeuna. Saya simpulin teh, lieur keneh bapak pikiran abdi. Ari bapak pikiran abdi lieur. Dan nanyakeun ya Pak Ustaz teu lieur saya tidak terpuyang eta bilang ini dua kali keur bejeuna nataruh sakitu barang ada kieu teu lieur ngurusna saha nu lieur. Bapak lieur pikiran abdi sih. Ya stabil mah da puyang ningali Pak Ustaz nah kitu bari Pak Ustaz sananaon tuh bu aya kitu. Ya, nepikeun kaja urang teh capek nah urang kudu nutulkeun ka hayat batur. Nah, makanya salah satu kuncinya di mana? Kita harus bisa mengolah. Wa basyir syabirin. Manusia harus berbahagia dengan apa yang Allah berikan kepada kita. 2 minggu yang lalu sudah bisa disampaikan kan? Udah masih ingat? Atau masih pokok? Ari masih kalau lupa itu pernah ingat. Kalau lupa itu pernah ingat, tapi kalau teringat-ingat aja, terpohong. Ya, kalau Allah ngambil HP kita di pegangan kita, itu jangan berprasangka Allah sedang menghukum kita, tapi Allah sedang mengambil dari genggaman kita supaya tangan kita terbuka, karena Allah akan ganti dengan yang baru. Ya, paham ya? Iya. Saya memikir Allah Tuhan, tak terbuka leungeun. Sabab kapan kamari ulang kieu wae, direk di tamahan nu anyar teh hese. Nya ku Allah ge dibere rezeki nu anyar hese da ieu atuh kieu wae, bukakeun cenah ku Allah jebret. Aya musibahnya, aya masalah, bukakan ge cek Allah teh anyar. Kitu eta teorina teh. Ya. Jadi teorinya seperti itu sebetulnya, tidak lebih dari itu. Guru saya lagi minum begini, lagi di pesantren begini, mau minum ada santri lewat, lalu katodel turun jebret gerak-gerak, akhirnya si airnya tumpah, sugan kerek nama. Lalu guru saya ngomong begini, tinggal yang arican jadi rezeki nama, geus dina bibir gitu asuh. Nah itu. Paham sekarang ya? Memahami itu. Sekarang dipaham oleh kita. Kenapa? Catat oleh semuanya. Manusia mati bukan karena penyakit. Karena manusia mati karena 2 faktor. Jelema maut melihat penyakit. Tapi satu idza jaa ajaluha, apabila waktu hidupnya sudah selesai. Mesin komplikasi ya aya umuran kene mah terus panjang. Mesti loba nu ngadoakeun gancang maot ge anggar we da jatah umurna aya keneh. Payah we umurna. Malahan anu ngadoakeun anu rek maot teh adon maot heula. Ya. Karena kita tidak tahu. Yang kedua, orang mati karena apa? La tamutu nafsun hatta balagha rizquha. Karena Allah sudah stop rezekinya. Lamun manehna aya keneh aya rezeki ada sakitu we. Makanya zaman jahiliyah ada ibu-ibu yang hamil lalu dia mengeluh di depan suaminya, bagaimana anak kami nanti ke depan, bagaimana anak kami nanti ke depannya akan seperti apa. Maka kata Rasulullah SAW, ada 2 bayi yang dia itu tidak akan ataupun dia itu segan untuk keluar dari rahim ibunya. Pertama, karena apa? Karena dia itu melihat orang tuanya takut terhadap kelahiran dirinya. Jadi si orang teh hese keluar lololan we rek keluar era naon sababna da kolot loba ngomong wae atuh kumaha udah ngake kumaha udah lecek orang teh erek wae biasana teh ari ibunya budak kacan keluar terus mikiran sakola atuh erek kumaha kan bae
ibu kapungkur mikiran sekolah ayeuna budak teu sakola kabeh. Ya, sadun dia teu sakola kabeh ayeuna. Nu sakola disarekan ayeuna mah. Maka alhamdulillah. Kamari di Kota Bandung aya nu buka sakola nyobaan 5an, anu dicarekan. Ibu mau bertanggung jawab karena ini tutup lagi cekurna alhamdulillah atusna. Baru dak nanti tutup teh ngabeun ajel-ajelan asih pret deui. Tuh nya. Makanya itu. Dan dulu saya diundang ada apa tentang pengaruh HP tentang pengaruh TV kepada anak-anak. Saya jawabannya dulu 2005 begini. Engke eureun sorangan TV dan kudu dicari sakitu we. Sekarang ibu-ibu takut kalau anaknya pegang HP, anaknya akan nakal. Kata saya dakwaan we engke eureun sorangan. Da ieu ge engke moal lila moal. Aya waktuna kudu kararieu mah atuh. Ya, makanya jangan ditakutkan oleh kita. Sekarang bagaimana mau berhenti gimana ibu? Kenapa? Kuota ada di bere, ayeuna kuota. Ya, rekeren kumaha atuh. Yang penting kita bagaimana mendidik kita, bagaimana karena anak kalau mau nakal itu bukan karena pengaruh gadget, bukan. Kalau anak bani bau, kudu HP. Justru anak-anak yang nakal di pinggir-pinggir itu tidak punya HP itu. Sok bisa bilang sisi jalan baru dak anu kali itu teu sarakola nu sagala nu katunya eta teh teu gara-gara HP. Kenapa? Karena aksesnya ditutup untuk tidak ada hubungan dengan orang lain. Malahan kanan mah teu boga HP doraka. Ya. Tapi bagaimana kita mempola agar dia itu apa? Yang penting apa? Nah ini sedikit aja supaya nanti ibu bapak kena budak-budak saroleh tidak buat kuincu sakit tuh. Ya, 1 0 sampai 3 tahun itu tanggung jawab ibu yang harus berperan penuh supaya ngarah ke urang ke hati budak. 0 sampai 3 tahun itu siapa yang bertanggung jawab? Ibunya. Ibu mesti yang harus berperan 0 sampai 3 tahun. Wah enak kudu deket begini. Kenapa? Karena nanti psikologis ibu akan kuat di otak anak. Makanya kata Rasul tidak boleh 3 wanita menyusui anaknya. Pertama, narkoba. Wanita yang narkoba itu tidak boleh menyusui anak. Kenapa? Akan rusak anaknya. Ya. Jadi dia harus memberikan suplai yang baik. Begitu. Yang kedua, siapa yang tidak boleh atau siapa yang tidak boleh dia menyusui anaknya. Yang kedua adalah apa? Ibu yang tahap hukum nafas, yang dia itu gangguan jiwa. Seorang wanita yang gangguan jiwa tidak boleh menyusui anaknya. Kenapa? Karena nanti air susunya akan berefek terhadap jiwa anak. Maka kalau membeli nyusuan itu udah tenang bu. Sok makan nyusuan udah 2 juta sapoe. Hijis karena apa? Ya, punya sok ibunya. Beda-bedaan kurang kali di golosoran 2 juta digigirin. Mana hijis karena apa? Ya, jauh langsung udah ke Jawa. Sok kana sekali coba lamun ayeuna 2.000 sapoe panjang udah. Ya. Makanya dia harus apa? Tidak boleh stres. Kalau kata Rasulullah, seorang ibu tidak boleh dia stres, seorang ibu tidak boleh ada gangguan cemas, seorang ibu tidak boleh dia itu ada apa? Ada kekhawatiran ketika menyusui anaknya, karena itu akan berefek terhadap anak yang nanti besar, karena dia akan besar dengan kondisi psikologis seperti itu. Kudu tenang, bu ngeunana, ya Allah, ku Rasul diajarkan model ini, ya. Sok tinggal, jadi lamun budak rusuh wae teh sigana ngeunana rusuh. Udah teh gebak gebuk buat ka urang atuh gebak gebuk santai we atuh manehna kan levelnya wis teh mah ibu-ibu bapak mah tinggal menikmati saya ya makanya ibu tekenge ngalepaskeun 2 saur Nabi budak lamun keur dipangku hiji budak keur nyusu kalau anak lagi menyusui tidak boleh dilepaskan walaupun ada tamu yang itu lebih usia. Ibu nuju ngeunana, assalamualaikum, cakkeun budak beunang. Tidak boleh itu. Kenapa? Karena anak ketika dia air susu itu menyalur ataupun air susu itu dia ataupun tiba ke lidahnya lalu di stop oleh kita tanpa dia atau tanpa dia yang melepaskan, maka itu lupa itu kalau si otak anak terpisah dengan ibu. Mun bisa bawa, main muka ke nama-nama. Kau mau jadi sakunya di pohon dia langsung belakang tuh. Udah pernah geluantung lagi punya ya. Tidak boleh dilepaskan begitu aja, nggak boleh dilepaskan. Itu harus hati-hati. Ini ajarkan kepada anak cucu kita nanti ke depan. Kalau ibu-ibu yang sudah aja
Ya, nunggus manggus. Aduh, saya senang menit telat, aku yang muna ibu lupa heula pada itu. Jangan ingin wanyar aku. Gampang, ya. Yang kedua yang tidak boleh dilepaskan ketika ada dalam pangkuan siapa? Anak yang sedang kencing. Anak yang kencing di pangkuan kita nggak boleh dilepas. Ketika anak kencing, maka itu harus selamat kata Nabi. Kenapa? Yufarriqu qalbuhu, karena nanti anak dilepaskan ketika kencing itu akan memisahkan hati anak dengan ibunya atau dengan ayahnya. Kan sok ayah di akodnya murang kali teh ku bapak, ayah di ais marang ku bapak. Kita kan menuju kehampangan atau yang diacakeun. Tamatkan aja. Kenapa? Kita moal lila, moal jeung moal loba moal. Apalagi mudah Pak. Baksa bau-bau lagi hansel mudah. Moal kawas bapana jengkol dan arah-arah. Ya, dari mudah paling bau cerela. Makanya ketika ada Jarabiun di dalam masjid, ada seorang Arab gunung datang ke masjid, lalu dia kencing di pinggir di juru masjid. Kemudian kata para sahabat, ya Zabuna, para sahabat mengusir. Kata Nabi, dah, biarkan saja, biarkan. Jangan kau usir. Kenapa? Karena orang yang sudah kencing itu tidak bisa menghentikan air kencingnya. Tapi biasa, namun tos kehamparan tak bisa kajaba dari sorangan. Makanya nanti kalau dia diusir, dia kan nanti si Arab gunung bakal cari itu kan. Dan itu satu masjid membersihkannya. Kan hari itu mah cicing dirinya, angkat kayak nggak bersihkan dirinya. Itulah pendidikan dari Nabi. Jadi budak murah, tong loba diecakeun hiji lamun menuju nyusu, nu kadua lamun menuju kahampangan. Sok ngarah apek. Ngarah apek. Langsung yuk baju anyar kan bahaya eta teh baju teh dikihan incu teh naon artina ngarah diseuseut ya, menghindari untuk supaya tidak najis, padahal najis akan jadi ibadah bagi kita untuk membersihkan hadir ya. Itu nu aralih Pak, ilmu aralih jadi padahal bapaknya diberi diajar mungkin sok Pak lamun budak itu keampangan tak begitu. Tidak, saya sengaja kalau anak kencing sengaja begini, amat tuh. Pas saya tak ada lebih nak kenbai lebih udah mau banget. Ya, jadi apa? Yang ketiga apa? Yang ketiga, jangan menyusui anak apabila dia itu taharrukul akhlaknya jelek. Orang yang wanita yang akhlaknya jelek gak boleh menyusui anak. Ya, makanya di Ummul Qura anak-anak disusui sambil mendengarkan ayat suci Al-Quran dan ibunya sambil membaca Al-Quran. Jadi nuju maca disusuan budak. Kayak tenang karena otaknya, tenang karena HP. Saya kira itu aja. Jadi persoalan kita dalam kehidupan kita itu pada prinsipnya adalah kita kembali kepada hadis dan ayat Quran, nanti ada solusi. Jadi tausiah budak bau sih. Naon sabab hiji waktu budak soleh di mana budak geus eueuh. Kartos. Mungkin ayeuna menggoda wae ka budak. Budak ku can aya soleh wae ngagoda terus ka urang. Begitu ngantunkeun di urang mana budak bagus. Ada yang seperti itu. Cuma kita harus percaya saja pada Allah. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, ini bagian daripada, karena apa? Satu, musibah yang pertama adalah apa? Yang Allah berikan ujian yang pertama adalah ujian anak. Ujian anak. Ya, ujian. Saya kemarin ngobrol, Ustaz, pido anak abdi dikandungkan kukun anak, paling tidur seperti nggak apa-apa. Kenapa? Allah leuwihnya tibatan urang sakit. Allah leuwihnya tibatan urang. Lamun Allah nyokot budak urang, ieu teh budak teh leuwih dipikannya wah sakit. Urang mah wah can leuwihnya tibatan Allah. Ngan rasaan lamun aya budak batur mah teh siga moal ka budak urang. Perasaan full eta. Padahal eta teh bakal ngajilir ka urang. Budak batur mah hiji waktu budak urang. So, ya pikiran ku kali kartos. Nah, ini ujian yang pertama. Ujian dari Allah adalah apa? Fi auladikum, anak-anak kalian menguji kalian. Aya budak panjang umurna, aduh, ngarewelkeun ka indung bapana. Naon we pi omong usaha beak dong modal.
diomongan gitu kan bae. Nah, ku Allah diberi panjang umur ngan masalah di dia budak teh nya. Budak teh punya usahanya jalan, panjang umur ngan jadi teu wau jeung kolotna. Unggal di telepon sibuk. Atuh ka dieu bapak dah yang panggil jeung si emak, teu biasa sih. Tuh diuji ku Allah, indung bapak hayang panggil budakna capek, sibuk. Itulah ujian selalu ada seperti itu. Aya we ngapulang di imah budaknya ngelius ngakos sepatu aku. Teu serba salah atuh kumaha. Urang buka budak teh nu ibu teh sibuk kabeh, nu ieu ngapulang wae di imah atuh bae. Ya, walau titik itu punya anu ieu cenah kumaha, ieu udah begitu ya urang kali mata kalau loba budak bakal loba kumaha masalahna. Tapi lamun saeutik budak sakit ya masalahna. Toh, ibu coba. Ya, tapi al-aslu kalau banyak anak banyak masalah banyak solusi. Solusinya kan beda-beda. Budak ka hiji ge, budak ka dua ge, budak ka tilu ge, sampai diraoskeun gitu. Manya budak hayang kabehanana lagi ka hiji. Terus satu bukan si teteh terus nah pinter atau baik. Kenapa? Dari otak dari yang sama, dari darah yang sama, ada kemungkinan IQ anak juga berbeda-beda. Saya pernah bertemu dengan orang, dia dua-duanya suaminya dokter, isinya dokter, anaknya 3 autis semuanya. Cek pikiran manusia, cek logika manusia, semuanya udah dokter autis, tapi dia menerima, Ustaz, nggak apa-apa. Kenapa? Karena ini izin Allah. Izin Allah. Tong dianggap enteng bu. Ya, malahan ngebudak anu lahirna ular goreng di sampah jarang aja. Buah penyakitna naonannya. Kata mah lahir lagi tinggali make naon, make kasur lagi kumaha, disedot lagi kumaha, tapi kita mah goreng di sisi walungan, jajan budak teh. Tah eta ujian budak teh gitu. Jadi santai aja. Kita tidak perlu apa. Ini musibah-musibah yang seperti ini, ujian-ujian seperti ini akan hadir dalam kehidupan kita. Ya. Kan dongeng kita udah 5 teh udah 5 opat pinter. Wah kan pinter nu bodoh teh cai aneh apa tuh tinggal bisa lacet aneh kalau pinter kan mana di bulan cek udah cari abi udah sah apalagi masih nabi mau jadi kalimat atau kedua dan aku saya mau hayat itu cek kan mereka nu belum TKB dua poin di sana kan dibanding-bandingkan wae di lacet nu para pinter akhirnya apa 4 anaknya yang ini semuanya lulus S1, S2, S3 yang jadi direktur, jadi pengusaha, jadi ini begitu ibunya dia itu sakit, telepon kabehan telepon neng, uin kabila yang dijajak ke puskesmas oh mah ketiasa sana daya cuti biji, kita udah pinter telepon di gudang kamu anu aina kepala aduh jadi direktur hadiah kumata yang dipencetan sana kuasa udah nggak bisa mah ini perusahaan kalau ditinggalkan ini bahaya nggak bisa opat budakanana anu paling terteh terus jalan lagi di teleponan kabehanana sibuk kabehanana akhirnya ayah udah gile yang belum kada yang belum nanti sekolah ayah ini mana tadi lagi ujang tinggal di dari sini tinggal di dari sini dan tayang mah tong salampan kuat akhirnya si anak yang belum dicarekan baik dicetak ya dipencetan unggal isu-isu mastakana dikieu ku budak dihuapan ending dipoyangkeun indungna cerita ya Allah ieu budak anu disentakan wae baheula anu sok disebut belum wae baheula geuningan ieu nu ngurus emak teh tak dipuji wae mas anu paling pinter gini teu bisa demikian teu bisa cutik sak wae mah hayang ningali mah apalagi budak sak baralat wae kabeh aya rek apa hati mas anu budak belat wae kabeh sehingga ngarungkul di imah kabeh guru sematnya jadi itu ya. Jadi kalau kita terus, kenapa? Kalau Allah kasih ujian kita ujian dengan musibah seperti ini biasa aja santai aja. Ibu main di KLM, daerah apa itu saya lupa lagi itu. Itu ada seorang ibu punya anak idiot. Ya, bu, lamun aya bangsa, nu idiot mana jadi? Jadi dia itu sensitif, insting suaranya itu telinganya sensitif orang itu. Kalau ada sesuatu yang walaupun terdengar oleh kita, oleh dia terdengar.
Setiap ayat ada pencuri yang mau buka amanah itu ngajarin budak. Kejadian tinggal di ayat bangsa kamu. Usah 5 kali abdi teh bangsatan. Alhamdulillah ya budak itu. Lamun abdi teh boga budak ieu sigana abdi geus beak. Ada anak bangsatannya. Jangan murah balbeungan dikersakeun aya eta. Jerit jerit budak itu ya Allah, cimpanya di iswan. Butuh senang makan ada dua bangsa. Tengok anjing dengan tengok apa sih ya? Betul kan? Makanya Rasulullah menyampaikan kalau anak ingin berbakti kepada maka lihatlah fadul man yakiluna. Lihat yang kecil di anak apa yang menurut kita itu tidak bermanfaat, lihat itu bisa bermanfaat bukan? Itu aja. Nah ini ujian pertama ini Allah kasih itu dan itu ujian kurang kali kurang ya. Kartos sok bu cing itu kayak lamun budak geus balageun ku incu tidak buat masalah luar biasa Pak ya terus berdulu seperti itu. Kedua, apa ujian yang terdekat dengan kita, istri dan suami kita. Ada ujian atau ningali di batu di jero heula nu paling lobana di jero heula nya moal ka kaluar ya. Makanya ibu, saya sampaikan tidak perlu takut dengan virus yang akan masuk ketika karena virus itu dibuang. Kudu bahaya di mana urang tah pangjagakeun jantung urang, pangjagakeun ayeuna ginjal urang sampai di jero urang. Ya, di jero urang. Siapa suami? Istri. Masalah ada ya. Tapi ieu diuji ku Allah sok. Dugikeun kaya kita. Dugikeun kaya murah rantang. Kunaon? Ustaz nanti meninggal bojol jauh migrain. Asli sih Ustaz. Pun bocor wis angkat ke joplong wis angkat. Jadi eta mah migrain kan tinggal salah ningali pamajikan. Di pamajikan teh aya joplong wis teh. Aya dia Ustaz abdi ninggal pun sacaroge abdi. Lamun ninggal calon abdi mun caroge ijo langsung kolesterol naik. Asam kurang naik cenah. Mun caroge cenah damel we abdi madugikeun kaul da urus teh. Aduh aya naon berarti ujian eta teh ku Allah teh dikersakeun gitu we. Ya, kalau kita mau apa? Orang yang yang kelihatan seperti kita bahagia belum tentu. Kade kalau salahina STU, pamajikan STU cantang ku bahagia eta teh. Sakola luhur cantang ku bahagia, malahan teh leuwih bahagia ke nu barawa. Tara loba masalah. Ada anu beuleuh masalahna da eueuh masalah kena. Anu pinter mah sakala dipikiran atuh nya rek uang wae dijaga wae ini sampai sehat di masa sempurna. Nu beuleuh doang. Dan apaleun naon pas sehat di masa sempurna. Ya, coba anu beuleuh pas sehat di masa sempurna naon da apaleun. Pokona mah asal mah tepena betul. Ya. Sampai saya ketemu ini saya ketemu orang di Pamasyat itu sih boleh di Pamasyat yang sebelah. Dia gitu, Pak mana ini sebelah? Ini bisa pakai apa di dalamnya? Ini pakai ini enggak? Lalu ini katanya nggak boleh pakai sarung tangan. Tidak ada gitu, capek nggak ada. Nah pikiran ini senang pakai sarung tangan. Ini bang ini yang masaknya mandi dulu enggak? Kami hari ini bu, kan ada heretan, ya man sebelah tinggal ikan. Sudah pikiran ini makin naon, penting sebel. Ya, saya pulang gitu bu, pintar teh, segala dianalisa. Ya, nonton ini tadi. Salah kena rek sare para doa yang pamajikan. Cek salah kena. Doa yang sahih bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Ini riwayatnya ini, cek pamajikan ada pintar sarua. Bukan yang sahih doanya Allahumma sholli. Kita dordar jujuanana para pintar, para doa rek sare. Yang setengah sakut cari sare doa cari beres. Anu beuleuh, teh apa doana ge? Sare jam 7. Pikir-pikirna sih biasa geunah. Eta ini
hirup lagi itu cartosnya. Nah, kalau enteng hirup nggak terlalu bapak nyakit. Ya, tak 5 lantai, 3 lantai rumah. Suaminya mau tidur, Pak, lihat dulu itu, belum udah dikunci belum? Kayak jadi salah kunci gimana, numpang dulu. Atau semua dikunci, eta ke dapur dikunci, jadi. Atau eta nu kabangnya dikunci, aku dalam pantona 18. Ya Tuhan tuh tinggal ya, jam 12 kan bisa sare mun siapa kan? Asal diweuh-weuh deui gitu. Coba jangan mau miskin, pantona hiji. Ada pantona hiji, ka dapur, kadina ka sumur, kadina capek, kadina jalan. Tidak, konsina ke sangka pohon mana-mana. Mata jam 8 istirahat. Nah, jadi memahami hidup itu enteng, memahami hidup. Tapi ujian yang paling dekat itu saja. Yang kedua dengan suami dan istri. Ku Allah dikasih ujian luar biasa. Ya, sok ibu karaos. Ya, sakapun memuji urang teh batur. Saat ini karaos. Rumah tangga 40 tahun can pernah nyebatkeun alat biu. Lama pun gue gitu. Di lempeng, nah ari batur ngirim lope kana WhatsApp. Nah, senang bapak, mah ari bapak hari batur mah tinggal ngirimkeun ieu. Hari bapak bisa pernah acan ujian di Allah. Ya, catat oleh ibu bapak semuanya. Ini bagus bahasa dari ulama. Terkadang untuk memuji istri dan suami Allah titipkan pada orang lain, bukan dari suami dan istri. Kalau orang kita kasih pun, nah, jarang disebut kasih pun. Tolong ini jangan Ustaz ini kasih. Kan ini ya tadi 71 tahun, anu 17 masa pernah yang ada. Sehingga juga terus katarak. Anu sama Ustaz kasih asli Ustaz jasa kasih asa-asa. Berarti tidak jelas aku cek. Tapi alhamdulillah betul kan? Betul. Karena kadang Allah titipkan orang untuk memuji kita. Allah titipkan orang untuk memuji kita. Gelar suami dan istri tidak akan bermanfaat dalam rumah. Walaupun dia gelarnya tinggi, anak tidak pernah memanggil profesor pada bapaknya. Anak tidak pernah memanggil dokter pada ayah, pada ibunya. Walaupun ibunya dokter, ayahnya profesor, saya pernah budak memanggil gelar budak ke bapak. Termasuk istrinya belum pernah memanggil gelar kepada orang tuanya, kepada ayah atau kepada suami. Ayah budak datang, profesor, dokter, karena ayah budak manggil kalau bapak, umi, abi sakit gue, saya Ustaz, anak saya belum pernah manggil Ustaz. Tolong di mana pengajian? Ustaz lucu. Jadi gelar kita tidak bermanfaat. Makanya kalau tidak siap, kalau tidak gembira menghadapi ujian, capek itu. Asli capek kita. Maka wabashir terus kata Allah harus gembira. Kenapa? Karena ujian harus diberikan kegembiraan supaya ku Allah tidak diganti ulang saya sakit. Itu enaknya. Paham ya tidak? Itu. Jadi kalau kami urusan adalah ayat cantakku lebih nikmat dibanding bulan. Ayat mobil ada 8 tinggal tiap tanggal 27 pantang bulan. Jadi pun bisa tanggal 27 hari. Bukan tanggal 27 Ustaz tapi mas keditan 60 juta cicilannya, 60 juta cicilannya setiap tanggal 27, setiap tanggal 25 mau 27 saya ini san bojo molotov sama ini naranta berat kurang paham ayah jalan alhamdulillah teboga mobil ngapain naik mobil nah teboga cicilan ngagrep nah begitu enteng kan tapi saya berdoa mudah-mudahan sok anu loba masalah sing bares yang paling pokok juga. Kemudian yang ketiga, ujian yang paling yang akan selalu menghantui kita adalah apa? Ujian kesehatan kita. Nah, Haji Yusman ini pada minggu dengan ayah jalan 12 restoran. Tapi tuangna sangu
2 sendok sarang kecap lagi kedah merek etak upami merek nusana sebulannya langsung 700. Ustaz abdi mah karang tinggal restoran abdi kan hayang ciri. Nah apa aja yang ciri dan ada nyeri HP batur mengalimenna abdi mah teu bisa. Iya, restorannya 12 tapi dia tidak bisa menikmati. Kenapa? Ini siput, dia punya siput di mana-mana tapi dia gulanya 700. Itu makannya 2 sendok. Makanya 2 sendok sebelum makan disini insulin. Tebak ya begini sakit itu walau diuji tahlil nah buburiala sapoe bagi nanti 12 kesolan sabaraha hampir 30-40 juta tak gede tuan sakit itu ya hoyong restoran hoyong hoyong restorannya hoyong tuangan gitu. Kenapa? Jadi uang yang dia raih setiap hari itu tidak bisa menutupi kenikmatan makan yang dia nikmati. Sebelum makan dia disuntik insulin dan dia pun tidak boleh lebih daripada 2 sendok dan sama kecap merek itu. Mereknya harus itu. Kalau kecap merek itu tidak ada, nggak bisa makan. Nggak bisa makan, karena nggak enak. Nggak enak. Alhamdulillah udah. Restoran liwat, abeh kurang. So, ibu tinggalnya, bunga restoran diliwatkan kurang. Sate marangi lewat, nila bakar lewat. Iya restoran 13 restoran diliwatkan kurang. Balik kalimah abodokmi. Ada restoran yang diliwatkan capek. Sebenarnya apa sih dia? Jadi kalau kita tidak akan seperti Nabi Ayub. Nabi Ayub itu diujinya Pak musibahnya luar biasa. 12 anaknya meninggal langsung gitu. Meninggal langsung. 12 anaknya. Nabi Ayub kan punya 12 anak. Meninggal langsung itu. Yang kedua Nabi Ayub hartanya terbakar. Yang ketiga Nabi Ayub sakit 7 tahun. Yang keempat istrinya hampir menceraikan dirinya. Opat anaknya dipasihkan Allah ke Nabi Ayub. Tapi mau laku di Nabi Ayub kan. Diberi biji gue tadi, makanya kalau kita berpikir begini, jangan sombong gitu. Kenapa? Ujian yang paling berat tidak akan lebih daripada para nabi. Kartos. Namun ibu saya seorang, bapak saya seorang. Mun aya artis ada seorang dibayar ratusan juta. Mau ini luwih seorang Nabi Daud. Nabi Daud mah suantana upang saya sadunya. Ya. Namun aya jamin nu gagah, mau aya luwih ti Nabi Musa. Lamun aya yang ganteng kaset wae leuwih ti Nabi Yusuf moal. Nabi Yusuf mah sadaya bidadari wae kakeureut. Ya. Di urang mah anu kaset pisan ge karana nepi ka kakeureut leungeuh. Ya. Kalau ibu merasa cantik, ada yang lebih cantik siapa? Siapa? Siti Zulaikha. Siti Zulaikha itu adalah apa? Wanita tercantik di dunia. Yang tidak akan bisa ada wanita yang tercantik kecuali Siti Zulaikha. Ya, sampai apa? Sampai dia itu disembuhkan. Kalau ada Siti Zulaikha lewat, semua laki-laki begini. Paduran lewat maka kabeh. Beda saeutik. Ya. Kalau Siti Zulaikha lewat, laki begini bu, semua. Kalau kita lewat, laki semua begini. Ditanya tenahai tungkul. Karena akhirnya bapak tungkul godul basor, menundukkan badan. Tapi untinya siapa? Paham ya? Tahu ujian kayak tahu otak anu paling berat mah di jalan keluarga. Itu sehatnya tapi bojo budak. Sehat caroge masalah. Mudah banget usaha buburialan tapi aya we naon tilu opat teh aya we kakurangan. Saya ditanya, "Ustaz, hari Ustaz cara obat masalah cara diuji ku moal beja-beja." Jadi bejaan ke mau bisa ngomong ya kuncinya satu wabasyir bergembira dengan musibahnya Allah. Yang kedua alladzina idza sabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa usaha ini? Semua titipan Allah, bukan milik kita. Allah menitipkan semuanya kepada kita. Lalu apa lagi yang harus kita lakukan?
Allahumma ajurni bi musibati wa akhlif li khairan minha. Seringlah bertakarub dengan 3 hal itu. 3 apa? Menghadapi musibah. 1 bergembira. Kedua, nyari hidupnya pun gede. Alhamdulillah ya Allah. Ini pesan dari ini agar aku lebih hati-hati. Jangan cara itu Allah. Alhamdulillah ya Allah. Saya akan lebih beramal soleh untuk bertemu dengan suami saya nanti di surga. Semua pesan dari Allah. Karpasnya. Yang kedua, semua serahkan pada milik, bukan milik kita, milik Allah. Malah aku simpul ini jelas. Ibu bumi baju di imah 12 beli malah 20. Kan tadi pakai kabehanan. Pengajian hiji diambil. Eta ge hiji ge eta di. Da si dunia rusak. Pada akhirnya kita meninggal, semua ditinggalkan oleh kita. Coba lah memakai baju 20 sih. Ayah disebut tuh, paling dibantu dibutuhkan gege ya. Ya. Dan yang ketiga, ibu, bapak menghadapi musibah, Allahumma ajurni wa akhlif li khairan minha. Di balik musibah ada pahala dan di balik musibah ada ganti yang lebih baik. Itu saya kira. Itu saja Bapak Ibu apa yang saya sampaikan pada hari ini. Insya Allah nanti bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Saya doakan semuanya sehat walafiat. Keluarganya barokah. Anak-anaknya soleh dan solehah. Dan ibu bapak digampil rezeki Allah. Saya kira itu, mohon maaf tidak terlalu panjang. Pak Haji, jadi keras ngabujan ke apa? Insya Allah kita panggilnya Bu. Kalau bosan, kenapa ini saya lucu 5 kali kayaknya gelas. tapi saya segelas gambar pilot ada. Ya, Insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.